two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan ini ada waktu luang untuk membahas komputer forensik. Saya sendiri salah satu bahan yang ketika resmi menjadi instruktur isi konsil di bidang security, yaitu komputer forensik. Komputer forensik itu sama juga sama yang mengecek yang menutupi red team adalah yang penetration tester yang mencoba menembus ada vulnerability tidak di targetnya. Nah, kemudian blue team itu yang dari jika penetration tester sebagai red team menemukan lubang bahaya bisa ditembus hacker, maka blue team harus mencarikan solusinya. Apakah seperti yang saya lihat ya, security itu tinggi sekali di peralatan seperti checkpoint, FireEye, kemudian banyak sekali yang sudah kelas atas, artinya susah ditembus. Terkadang firewall itu yang high tech, tapi kenapa kok di satu instansi justru Windows 2000 dan proxy server Microsoft itu rentan sekali. Tapi baiklah, kita tidak membahas Microsoft. Microsoft berkembang dengan Windows 11 untuk klien, tentu security-nya dengan Windows Defender sudah cukup ampuh, tapi jangan dimatikan kalau mau ampuh. Ya, sampai di sini kita singgung sedikit tentang masalah red team dan blue team. Sebenarnya blue team itu tidak jauh beda dengan ahli forensik. Ahli forensik itu yang populer istilahnya, apa yang dilacak itu disebut jejak digital. Kalau di kepolisian, tentu kalau barang bukti itu disita, dibawa ke kantor polisi. Bisa pisau pembunuhan atau pemalsuan yang seperti itu print outnya, jejak digital, printernya juga ikut disita. Tapi komputer forensik sangat luas sekali. Jadi istilahnya hard disk itu, jika memang itu oleh pelaku dipakai di laptop, ketika diambil untuk disita, itu harus di cloning. Artinya jangan sampai di tangan konsultan forensik, kayak mungkin di detektif swasta ya, itu berubah. Kalau sudah berubah berarti tidak sesuai lagi, jadi tidak sah lagi. Yang kita perlu cermati ya, orang yang level atas ahli forensik itu harus mampu berhadapan dengan pengacara di sidang pengadilan. Ekspertisnya juga jangan kalah, gertak dan sebagainya. Jangan minder duluan gitu. Masalahnya komputer forensik itu ilmunya bukan ilmu teknik saja, tapi ilmu hukum
harus dikuasai, seperti privacy. Apakah ini boleh dibuka ke publik secara hukum? Nah, itu dia. Contoh yang dua yang saya dapat real adalah bukti autentik ketika akun di bank tertentu dibobol oleh orang luar. Nah, pelacakannya tentu dari bank A ke bank B ditransfer sama pelakunya. Di sini ya, artinya server bank yang menerima mesti disita polisi, kemudian diinvestigasi berapa lama, kasihan banknya gitu kan. Kasihan banknya. Untuk bisa dengan cara ketika kita nemukan log notification, ada transaksi dari bank A ke bank B yang tidak kita lakukan, kemudian ternyata memang ada di bank B, kita bisa dari bank A tadi ada lognya, tentu kaget, tentu yang punya akun itu langsung lari ke bank B, menanyakan masih ada nggak uangnya. Ternyata baru saja beda 2 jam orangnya udah ngambil senilai yang dia transfer dari bank. Jadi hacker itu sukses mentransfer. Nah, dengan cara gini kita minta surat keterangan bahwa ada transaksi yang di bank B diterima dari bank ini. Tujuannya adalah kita ke kepolisian untuk menangkap pelaku. Jadi dengan ditangkap pelakunya itu nanti untuk tindakan selanjutnya bagaimana? Bank A itu tinggal adu argumentasi aja. Bank A bisa aja mencurigai korban bekerja sama dengan pelaku bagi hasil, tapi tentu korban meyakinkan lagi, saya tidak ada hubungan dan tidak kenal, uang saya hilang. Kemudian kekuatan argumentasi, kalau memang bank tidak mau ganti, ya saya umum ke publik, kecewa dengan servis dari bank A tadi. Masa udah dengan dual faktor security dengan PIN dan token masih bobol. Kita lihat bahwa hacker ini canggih, nggak perlu masuk ke security-nya, jadi tinggal dompleng aja mah, begitu tokennya dipakai juga oleh si hacker yang udah nyisipin program kecilnya di situ. Karena mungkin transaksi browsing yang kurang hati-hati dari pemilik bank, pemilik account di bank A, jadi sehingga terkorap oleh program yang dibuat oleh hacker luar tadi. Jadi untungnya bank A menghargai korban dan bersedia mengganti asalkan ada tanda tangan bukti bahwa ini bukan berencana antara korban dan pelaku.
ya alhamdulillah berhasil keluar. Tapi sebenarnya bank kalau ngotot bisa juga. Kenapa kurang hati-hati? Saya kan udah kasih token ya, kalau Anda nggak browsing yang aneh-aneh, tentu tidak akan terjadi hal yang merugikan kedua belah pihak antara bank A dan korban sendiri. Itu log transaksi yang dilakukan oleh korban didompleng oleh hacker sehingga tidak ikut security yang oleh korbannya. Itu lognya dikirim ke email yahoo.com. Di situ si hacker rupanya tidak bisa login ke Yahoo-nya korban, maka dikirim email sebanyak-banyaknya sampai ribuan, baru lognya kelihatan transaksi sebenarnya. Jadi harus teliti per 100 di delete sampai nah ini lognya kita print out, kita bawa ke kepolisian juga dan bank tujuan. Nah itu salah satu teknik forensik. Kita minta data hanya cukup transaksi aja dari bank itu, tidak seperti disita oleh polisi. Itu tidak mungkin karena bank itu kan operasional ya. Jadi parsial. Jadi untuk yang berat-berat membutuhkan server CCTV, kemudian log telekomunikasi, GSM, ponsel, itu cukup diambil yang dibutuhkan. Kalau sita satu unit terganggu operator telkomnya, banknya, dan seterusnya. Ternyata dengan sistem yang lebih baru, jadi bank yang pernah dengan dual faktor autentikasi untuk internet bankingnya sudah pernah kena, jadi membuat lagi alternatif dari internet banking menjadi mobile banking dengan aplikasi yang jalan di Android ataupun di Apple. Security-nya utama mengambil nomor HP. Ternyata ini lebih berbahaya karena nomor ini bisa di-cloning. Bagi orang yang ahli di bidang telekomunikasi, apalagi teknisinya, bisa dengan mudah mengcloning. Jadi dia bisa pakai nomor si yang korbannya. Ini kejadian di bank yang orang yang kecurian 150 juta juga. Kemarin juga banyak kejadian cukup viral. Tapi ini masih mungkin kita harus hati-hati dengan pencegahan, mengamati nomor kita sempat off nggak, atau ganti ke loh kok nomor saya mati gitu, barangkali ada orang yang dompleng. Nah itu yang perlu kita awasi.
biasanya nanti ada notifikasi nomor Anda pindah ke ponsel baru merek ini. Tentu mungkin kalau kita merek Infinix, yang satu merek Xiaomi, kan bisa ketahuan perubahannya. Nah itu, nah kaitannya komputer forensik itu untuk menginvestigasi lebih jauh lagi kejadian-kejadian untuk manipulasi. Ya itulah teman-teman. Jadi untuk komputer forensik itu kita harus jadi ahli hukum juga, harus mahir di operating system, aplikasi dan sebagainya. Jadi mungkin tidak bisa satu orang mempunyai menyatakan dirinya sebagai saya konsultan forensik. Harus dalam wadah organisasi, itu sebaiknya ya. Jadi yang utama kita harus tahu kerja seperti pengacara. Yang kedua, secara teknik skill kita harus mumpuni. Kalau perlu ngajak teman-teman yang berkeahlian bidang lain-lain. Jadi ya disitulah letak supaya kita itu harus berani di depan sidang, harus menguasai ucapan yang mulia, yang terhormat, atau apa istilah-istilah yang panggil-panggilan untuk terdakwa atau apa untuk ketua sidang dan sebagainya. Intinya sih kalau kita tidak pede duluan, kita akan dicecer oleh musuh kita. Bisa pengacara, pelaku juga. Jadi seperti itu. Juga gini, barang bukti itu mungkin kalau memang disita, apakah HP, apakah harddisk atau laptop, itu harus ada catatannya, kesinambungannya, chain of custody. Jadi siapa yang pertama kali megang ini bukti, terus dioper ke siapa atas permintaan atau gimana. Itu penting, sebab kalau tidak jatuh ke tangan yang sebenarnya, yang malah jatuh ke pelakunya sendiri, itu lebih berbahaya. Jadi chain of custody itu estafet. Diharapkan sih kalau Amerika kayak detektif swasta itu punya kantor sendiri, punya rekam jejak yang diakui oleh kepolisian. Nah itulah teman-teman guna dari komputer forensik. Harus mahir menggunakan tool-tool yang untuk misalkan harddisk korup, kemudian apakah gambar atau video ini sudah dimanipulasi, diedit, kan bisa zaman sekarang ya, pakai Photoshop dan lain sebagainya, Illustrator. Jadi kepala ini saya pernah lihat di Twitter atau di mana itu, kelihatan sekali
warna kuning sama agak kecoklatan, jadi beda. Ini gabungan gitu loh dokumennya, jadi hoax bukan asli. Demikianlah teman-teman, mudah-mudahan berguna. Nanti kita sambung lagi jika ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, sedikit menambahkan komputer forensik adalah salah satu bentuk kombinasi antara ahli hukum dan teknik komputer. Jadi tujuan komputer forensik membuat lab yang lengkap, ada tool-tool yang bisa bermanfaat, tidak merusak konten. Jadi supaya melacaknya mudah, jejak digital itu harus dipastikan sejak jatuh ke tangan orang yang jahat, sehingga ini menghancurkan penyelidikan. Ya, demikian sementara. Teman-teman, sedikit tambahan untuk lebih baik lagi security kita. Jadi ibarat pulau, tidak ada koneksi pesawat, kapal, kereta, ini terisolasi. Nah, itu yang kita contoh. Kita beli satu HP khusus, kita install transaksi penting dari internet, mobile banking, terus register rumah sakit, data-data rumah sakit, yang itu termasuk penting. Kalau ada pinjaman misalkan dari Pegadaian atau gimana, itu ada catatannya di situ juga. Nah, itu kan hal-hal yang penting. Kita spesifik punya HP khusus untuk itu, termasuk nomor teleponnya terpisah, spesifik untuk HP tersebut. Terus kemudian security merupakan bagian dari komputer security juga, yaitu membahas modem dari provider, kemudian kita pasangin wifi segala itu. Tapi jangan sampai wifi-nya itu milik orang, kita dikasih, dia bisa scan data kita yang lewat di wifi. Walaupun sekarang security-nya lumayan bagus, pakai WPA 2. Jadi demikian anjuran, rekomendasi juga untuk internet pun juga harus hati-hati. Walaupun sudah berpisah, tapi sebaiknya juga kita jaga kedua HP-nya. Tapi yang lebih riskan kan yang kita pakai nomornya buat transaksi keluar.
Demikian, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada topik menarik lagi kita sambung. Terima kasih.